di sini saya akan menjelaskan mengenai GLBB atau gerak lurus beraturan, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Yang pertama yaitu GLBB atau gerak lurus beraturan. Nah, GLBB sendiri ada dua, yaitu gerak linear dan juga gerak vertikal. Nah, yang pertama yaitu GLBB linear. GLBB linear yaitu gerak yang percepatannya tidak konstan. Nah, rumusnya yaitu yang pertama yaitu S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Yang kedua yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang ketiga yaitu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, ini merupakan rumus GLBB linear. Ada 3 rumus ya. Nah, ini ada plus minus. Nah, plusnya sendiri digunakan ketika gerak dipercepat atau turun. Sedangkan minusnya sendiri itu digunakan ketika gerak diperlambat atau naik. Nah, yang kedua yaitu ada GLBB vertikal. Nah, GLBB vertikal sendiri yaitu gerak yang percepatannya konstan. Nah, rumusnya yaitu yang pertama ada H sama dengan V0 kali T plus minus T plus minus setengah GT kuadrat. Yang kedua yaitu ada V0 sama dengan VT sama dengan V0 plus minus GT. Yang ketiga yaitu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali GT. Nah, sama seperti yang GLBB, tanda plus itu digunakan ketika gerak dipercepat atau turun, sedangkan minus digunakan ketika gerak diperlambat atau naik. Nah, pengertian S-nya sendiri ini merupakan jarak, V0 ini merupakan S itu tuh jarak, V0 itu merupakan kecepatan awal, T merupakan waktu, A itu merupakan percepatan. Sedangkan VT itu merupakan kecepatan akhir. S sudah, V0 sudah, A sudah, T sudah, VT, V0, AT. Sekarang yang GLBB vertikal, H sendiri itu merupakan ketinggian. G sendiri itu merupakan percepatan gravitasi. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari GLBB linear dan juga GLBB vertikal. Nah, materi yang kedua yaitu ada gerak melingkar. Gerak melingkar sendiri adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, setiap satu putaran itu memiliki 360 derajat. Dan setiap putaran itu 2 pi radian. 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Sedangkan 1 pi radian itu merupakan 180 derajat. Nah, besar-besaran gerak melingkar ada 5, yaitu periode frekuensi, gerak lurus dan melingkar, percepatan sentripetal, gaya sentripetal, hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut, yang terakhir yaitu persamaan gerak. Nah, yang pertama yaitu ada periode frekuensi. Periode sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali melingkar. Contoh, ada lingkaran. Nah, periode sendiri ini merupakan waktu yang digunakan untuk contoh ini
V0-nya di sini. Terus PT-nya nanti sampai melingkar ke sini. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran dalam lingkaran itu merupakan periode. Nah, rumus periode sendiri yaitu T sama dengan T per N. Nah, T-nya sendiri, T besar, itu merupakan periode. N-nya yaitu merupakan banyaknya putaran. Sedangkan T yang kecil itu merupakan waktu. Nah, ini merupakan rumus dari periode. Nah, yang frekuensi yaitu merupakan banyaknya putaran dalam satu skon. Yang kedua yaitu yang frekuensi yaitu rumusnya F sama dengan N per T. F-nya itu merupakan frekuensi, N-nya sama banyaknya putaran, T-nya juga sama yaitu waktu. Nah, yang kedua yaitu ada besaran yang kedua yaitu ada gerak lurus dan melingkar. Lurus dan melingkar. Nah, gerak lurus dan melingkar sendiri rumusnya ada 3. Yang pertama yaitu ada pi, yaitu ada delta, yang pertama ada S sama dengan delta dikali R. Yang kedua ada V sama dengan W dikali R. Yang ketiga ada A sama dengan A dikali R. Nah, S sendiri itu merupakan jarak atau jarak tempuh. V-nya ini merupakan kecepatan linear. Terus ada A sendiri. A ini merupakan percepatan. Ada ini merupakan delta, yaitu posisi sudut. Ada juga ini namanya omega. Oke, itu merupakan kecepatan sudut. Ada juga ini merupakan percepatan sudut. Ini merupakan rumus dari gerak lurus dan melingkar. Nah, yang ketiga yaitu ada percepatan sentimeter. Nah, apa sih percepatan sentimeter itu? Nah, sesuai dengan namanya, sentimeter, yaitu artinya pusat. Nah, jadi percepatan sentripetal merupakan percepatan yang menuju ke arah pusat lingkaran. Nah, rumusnya yaitu AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, A-nya sendiri itu percepatan sentripetal. V kuadrat yaitu kecepatan benda kedua. Nah, ini merupakan percepatan sentripetal. Yang keempat yaitu gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal sendiri yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, kita ingat-ingat persamaan hukum Newton. Persamaan hukum Newton yaitu
dikali V kuadrat per R. Nah, ini merupakan ada dua rumus dari gaya sentripetal. Nah, AS sendiri merupakan percepatan sentripetal. Nah, satuannya yaitu M per S kuadrat. Nah, Fs itu merupakan gaya sentripetal. Satuannya yaitu Newton. M itu merupakan massa benda. Satuannya yaitu kilogram. Sedangkan V yaitu merupakan kecepatan linear. Satuannya meter per sekon. Ada yang kelima yaitu merupakan hubungan antar kecepatan linear dan sudut. Nah, rumusnya ini ada tiga. Yang pertama yaitu merupakan V sama dengan W kali R. Yang kedua yaitu W sama dengan 2 kali Pi kali F. Yang ketiga yaitu ada 1 per T. Nah, untuk yang gerak melingkar yang terakhir yaitu ada persamaan gerak atau GMB. GMB sendiri merupakan gerak melingkar beraturan. Rumusnya yaitu ada delta F sama dengan delta I plus W kali T. Nah, ini ada merupakan rumus-rumus dari gerak melingkar. Misalnya ini, terus ada ini, yang terakhir yaitu ini. Nah, yang terakhir yaitu ada gerak parabola. Nah, gerak parabola yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Nah, berbeda dengan gerak melingkar. Kalau gerak melingkar itu merupakan gerak yang merupakan satu lingkaran full. Tapi kalau gerak parabola yaitu merupakan gerak yang cuma ada setengah lingkaran. Contohnya seperti ini. Setengah lingkaran yaitu seperti kayak garis lengkung atau parabolik. Nah, gerak parabola merupakan kombinasi dari GLB dan juga GLBB. GLB sendiri itu merupakan dari sumbu X. Contohnya seperti ini, sumbu X, ininya sumbu Y. GLBB-nya yaitu sumbu Y, kalau GLB itu sumbu X. Jadi, gerak parabola merupakan gerak dua dimensi yang bergerak antara sumbu X dan juga sumbu Y. Pada sumbu X itu berlaku gerak GLB dan pada sumbu Y itu merupakan gerak GLBB. Nah, persamaan dari sumbu E yaitu rumusnya ada X sama dengan VXT. Ini merupakan persamaan dari sumbu X. Nah, sedangkan pada sumbu Y ada persamaannya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu VY sama dengan V0Y plus minus QT. Sedangkan yang kedua yaitu VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2QT. Sedangkan yang ketiga yaitu ada H sama dengan V0Y plus minus setengah QT. Nah, seperti yang tadi, plus itu digunakan ketika gerak dipercepat atau turun. Sedangkan minus sendiri digunakan ketika gerak diperlambat atau naik. Beberapa rumus-rumus yaitu yang pertama ada kecepatan
sin A min setengah GT kuadrat. Yang keempat yaitu ada jarak maksimum, rumusnya yaitu Y maksimum sama dengan V0 kuadrat min sin kuadrat A per G. Ini merupakan rumus-rumus dari sumbu Y. Jangan rumus-rumus pada sumbu X, yaitu ada yang pertama, ini kecepatan awal pada sumbu X. Rumus kecepatan awalnya yaitu V0X sama dengan V0 cos A. Jangan yang kedua, yaitu ada kecepatan, rumusnya yaitu Vx sama dengan V0 sin A min GT. Yang ketiga yaitu ada ketinggian, rumusnya yaitu X sama dengan V0 dikali T dikali cos A. Terus yang terakhir yaitu ada jarak maksimum, rumusnya yaitu X sama dengan V0 kuadrat dikali sin A min 2G. Ini merupakan rumus-rumusnya. Nah, untuk mencari waktu sampai puncak, contoh pada gambar ini merupakan titiknya, terus ini merupakan V0, terus ini ada theta ya, terus ini merupakan parabola, yaitu cuma setengah lingkaran. Nah, waktu untuk mencapai puncak, contoh ini merupakan V0X, ini V0Y. Nah, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Cara mencari waktu sampai puncak. Waktu sampai puncak berarti dari sini sampai titik C, yaitu rumusnya T sama dengan V0 sin theta per G. Ini merupakan waktu sampai untuk mencari titik puncak. Nah, ada lagi yaitu tinggi maksimum. Rumusnya yaitu H maksimum sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Ini untuk mencari tinggi maksimal. Contoh ada benda di sini. Nah, cara mencari tinggi, jadi titik puncaknya atau tinggi yang paling maksimum. Yang ketiga yaitu ada jarak terjauh. Jarak terjauh, rumusnya yaitu X sama dengan V0 kuadrat sin 20 per G. Jarak terjauh, contoh bendanya di sini, jarak terjauh kalau dilempar secara parabola atau setengah lingkaran itu bisa sampai mana? Caranya mencari dengan rumus ini. Nah, yang terakhir yaitu ada waktu sampai titik terjauh. Cara mencari waktunya yaitu dengan menggunakan T sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Nah, ini merupakan waktu sampai titik terjauh. Jadi contoh, waktunya di sini 1 skor. Terus ditentuin, contoh soalnya ditentuin berapa T yang digunakan untuk sampai ke titik ini. Jadi kalau mencari waktu kita menggunakan rumus ini. Jadi materi-materi tersebut merupakan materi
dari GLPP, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.